Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Delani dengan NIM 64221725. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Penggunaan Analisis Anggaran sebagai Alat Perencanaan Pengendalian Keuangan dalam Perusahaan. Slide selanjutnya yaitu identitas jurnal. Journal of Education and Research, volume dan halaman, volume 1, nomor 8, tahun Maret 2022. Penulis Rafael Anwar, review Yuyun Yuniarshi, Andre Prantino, DPD, Evi Christine Tambunan, dan Tina Rosa. Tanggal 29 April 2024. Slide selanjutnya yaitu abstrak jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan. Data yang diperoleh dari 6 jurnal kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian dikompresikan antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Dengan metode deskriptif kualitatif, data dalam jurnal ini menganggap anggaran sebagai rencana biaya operasional. Tingkat efisiensi dan pengendalian biaya operasional dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui analisis anggaran yang dibuat. Slide selanjutnya, pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis menyatakan bahwa dalam proses perencanaan serta mengimplementasikan yang baik dalam manajemen pengaturan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dan pengendalian keuangan serta pemberdayaan sumber daya manusia menjadi sebuah core inti dari suatu usaha. Dalam kelanjutan, setiap perusahaan dituntut untuk melakukan efisiensi kerja untuk meningkatkan produktivitas. Dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja dapat diukur melalui anggaran. Slide selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, definisi anggaran. Anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang sangat terperinci, di mana di dalamnya memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya mampu diharapkan selama masa rencana tersebut dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, fungsi anggaran. Segala upaya yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan bukan tidak lain adalah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Anggaran dalam suatu perusahaan memiliki fungsi yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi pokok. Fungsi pokok tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan. Data yang diperoleh dari 6 jurnal kemudian diolah dengan metode deskriptif yang kemudian dikompresikan pada setiap poin yang diteliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya berbentuk catatan, bukti, atau laporan yang sudah tersusun rapi dalam suatu yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data-data tersebut adalah berupa tujuan pembuatan jurnal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil analisa anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan. Data yang diperoleh dari 6 jurnal dengan metode deskriptif yang kemudian dikompresikan pada setiap poin yang diteliti. Terdapat beberapa hasil analisis di sebuah tempat penelitian. Dalam menyusun anggaran, ada yang belum melibatkan seluruh bagian organisasi. Dari bahwa yang berkaitan, anggaran dibuat manajer dan dipisahkan oleh pimpinan perusahaan. Setelah anggaran disahkan dan di para persetujuan manajer, para bawahan mulai melaksanakan dalam aktivitas usaha perusahaan di bidang administrasi dan keuangan sebagai alat pengendalian selama jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisa pada bagian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa anggaran pengertian rencana yang sangat terperinci yang di dalamnya memperlihatkan sumber-sumber daya yang akan diperoleh oleh suatu unit usaha atau perusahaan dan dipakai dalam kurun periode tertentu. Di beberapa tempat penelitian belum jelas sebab penyusunan anggaran tidak melibatkan semua unsur terkait. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan yang mungkin temui dalam metode kualitatif adalah sebagai berikut. Bersifat lebih detail dan mendalam mengingat penelitian ini berfokus pada kualitas. Kekurangannya itu aspek
abstrak yang digunakan hanya menggunakan format bahasa Indonesia, sehingga tidak dapat menghasilkan temuan yang signifikan dan tidak dapat menjadi rujukan secara internasional. Itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.